Bro, kalau ada orang yang salam gak wajar, saranku gak usah dijawab sih bro. Apalagi ngehampiri suara tersebut tuh. Sangat gak usah didatangi sama sekali. Jangan deh, jangan. Jadi begini bro, kalau kalian menghampiri suara itu, konon kalian itu akan dibunuh oleh makhluk ini yang dimana makhluk ini mengincar darah kalian yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Penasaran kan dengan makhluk yang satu ini nih? Jadi ayo kita bahas sesuai requestan kalian hantu kumkum bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasa nih, aku mau berterima kasih buat kawan kita yang satu ini yang sudah meminta kita untuk membahas hantu kumkum yang satu ini. Jadi thank you ya bro, ceritanya ini asik sih, mantap, serem dan wow, asik nih buat dibedah. Jadi ayo kita lanjut aja. Jadi gini mas bro mbak bro, tunggu dulu jangan marah-marah. Jadi maksudku itu bukan aku ngelarang kalian buat gak boleh jawab salam gitu, enggak, bukan begitu kok. Salam itu kan wajib, jadi ya jawab aja seperti biasa. Tapi yang aku saranin tuh gak usah dijawab itu ketika ada orang yang salamnya itu kayak begini nih suaranya. Nah ya kalau kayak gitu saranku gak usah dijawab bro. Ya karena resikonya itu gak sebadan sih, sangat berat sih. Karena hantu kumkum ini akan membunuh kalian dan mengambil darah kalian. Nah buat kalian yang masih bingung hantu kumkum itu sebenarnya apa sih? Jadi hantu kumkum itu kurang lebih itu kayak makhluk yang memiliki wajah yang hancur. Ya ada yang bilang matanya itu hilang, ada yang bilang dia itu wajahnya berdarah-darah, bahkan sampai bernanah loh. Ya pokoknya serem banget lah buat deskripsikan. Apalagi ini kan di YouTube kontennya. Jadi aku gak mau terlalu vulgar karena takut di ban bro. Wedi takut. Jadi ya kalian cari tahu sendiri di Google foto-fotonya. Gak mau tampilin di sini, ngeri bro. Jadi ayo lanjut aja. Nah hantu ini aslinya itu dari Malaysia tuh, bukan dari Indonesia. Jadi hantu ini berasal dari negeri jiran yaitu Malaysia. Hantu ini tuh sangat viral pada tahun 80-an. Saking viralnya tuh, hantu ini bahkan sampai diangkat menjadi headline utama sebuah berita lokal yang ada di Malaysia. Nah, untuk asal-usulnya ini terbagi menjadi dua versi nih sebenarnya. Bahkan lebih loh harusnya itu. Tapi karena ya durasi juga ya, nggak mau membuat durasi ini panjang karena aku takutnya nggak ada yang nonton. Jadi ya aku buat sesingkat mungkin dan aku ambil tuh salah satu cerita yang menurutku paling masuk akal dan menarik. Jadi begini nih ceritanya, pada suatu ketika tuh hidup seorang cewek yang dimana cewek ini nih, ya cewek ini aja deh, ya cewek ini nih. Nah cewek ini nih memiliki wajah yang cukup, ya kurang menarik sih, kurang beruntung juga. Jadi wajahnya itu kayak penuh luka, bekas luka gitu, bekas kayak jerawat, bukan jerawat juga sih, kayak ya pokoknya serem lah wajahnya ini. Nah selain memiliki wajah yang bisa dibilang itu kurang menarik, dia itu juga memiliki koneksi sosial yang juga kurang menarik juga. Atau bisa kita bilang itu buruk. Jadi si cewek ini kan memiliki wajah yang kurang menarik. Ditambah ada yang bilang tuh di versi ini wajahnya itu mengeluarkan bau yang kurang sedap. Jadi orang-orang itu cenderung males untuk deketin cewek ini. Jadi alhasil banyak warga itu yang mengacuhkan, memandang dia sebelah mata. Ya pokoknya itu dia itu kayak diasingkan lah oleh lingkungan sekitar. Padahal sebagai makhluk sosial kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah karena hal inilah membuat si cewek ini merasa ya kurang bersyukur akan dirinya sendiri. Jadi dia pergi ke dukun. Nah disinilah masalahnya bermulai. Jadi ketika dia di dukun, dia itu meminta satu permintaan tuh, yang dimana permintaannya ini yaitu meminta si cewek ini agar memiliki wajah yang cantik. Si dukun ini pun ya ngerti dong. Jadi dia memberikan salah satu solusi, yaitu memberikan dia sebuah susuk kecantikan. Yang dimana susuk ini memiliki persyaratan khusus tuh, yang dimana nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar konsekuensinya itu berat. Ya si cewek ini dengan terpaksa ya harus menerima persyaratan tersebut. Ya sudah, akhirnya si cewek ini dipasangkan susu ke dalam tubuhnya. Setelah balik dari si dukun ini, si cewek ini kan langsung balik ke rumah tuh. Karena gak mau tuh dijauhi ya, pokoknya dijelek-jelekin sama warga sekitar. Dia langsung balik ke rumah.
Keesokan harinya tuh, dia kan harus keluar tuh untuk membeli kepentingan kehidupan lah. Jadi dia harus keluar. Nah, ketika keluar ini, dia itu kayak terkejut dulu. Karena warga sekitar yang awalnya itu tak acuh dan tak peduli dengan si cewek ini, tiba-tiba jadi sangat peduli, sangat care, sangat dekat lah. Cewek ini yang awalnya mendapatkan hinaan, cacian, pokoknya nggak enak lah. Menjadi sesuatu yang enak, 90 derajat lah perubahannya. Banyak cowok pun jatuh cinta kepada cewek ini. Yang awalnya pun cowok itu ogah ketemu sama dia ini menjadi sangat suka. Perubahannya sangat drastis tuh. Si cewek ini ya merasa, oh begini nih rasanya hidup menjadi orang yang menarik. Nah di sini nih titik permasalahannya akan muncul. Jadi karena penasaran nih, si cewek ini kan kayak mendapatkan banyak pujian dari orang-orang sekitar kayak, secantik apa sih aku ini? Ya dia kan penasaran tuh. Ya udah akhirnya dia itu melanggar pantangan yang sudah diberikan dukun tadi. Jadi dia itu berani bercermin di depan cermin. Yang dimana pantangan itu nggak boleh dilakukan selama kurun waktu itu 30 hari. Ada yang bilang juga seminggu. Tapi si cewek ini berani melanggar pantangan tersebut. Bukannya mendapatkan paras yang cantik, rupawan seperti yang dikatakan orang-orang, dia malah melihat wajahnya itu jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Yang awalnya dia itu, ya sebelumnya itu kan ya cuma sekedar bekas darah kering atau bekas darah kecil lah. Yang sekarang itu bahkan lebih parah tuh. Jadi darahnya itu keluar nanah, banyak yang berlubang, bahkan ada belatung tuh di wajahnya. Si cewek ini yang melihat wajahnya itu sendiri sangat terkejut tuh. Sampai dia itu pingsan bro. Bayangin tuh. Dari awalnya ya sudah kurang menarik lah. Tiba-tiba menjadi lebih kurang menarik lagi. Ya gimana gak kaget tuh. Melihat hal tersebut. Si cewek ini langsung lari tuh ke dukun yang kemarin dia mintai pasangkan susuk itu. Ketika di sana si cewek ini komplain. Mempertanyakan kenapa wajah saya menjadi seperti ini, kenapa wajah saya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Si dukun ini kan bilang, kan tadi saya sudah bilang di awal, kalau ada persyaratan yang nggak boleh dilanggar, yaitu nggak boleh bercermin selama kurun waktu 30 hari atau seminggu. Namun si cewek ini nekat dan meneruskan apa yang dia inginkan itu. Ya sudah, si cewek ini pun mohon agar wajahnya ya minimal itu jadi cantik atau menjadi seperti setia kalah. Jadi si dukun ini ya sudahlah kasih aja lah penawarnya. Toh ya kalau dia yang kena warga atau gimana kan salahnya dia sendiri. Jadi si dukun ini memberikan solusinya. Jadi solusinya itu kurang lebih kayak gini nih. Jadi si cewek ini harus mencari kurang lebih 10 darah anak perawan. Yang dimana darah ini harus dia minum dan harus ditempelkan ke wajahnya. Mendengar hal tersebut ya cewek ini mau gak mau tuh harus melakukan hal tersebut. Singkat cerita ketika dia sudah kembali ke dukun itu, dia pun menjadi seseorang yang sadis dan gelap mata. Dia mendatangi rumah tetangganya sendiri, yang dimana ketika dia datang ini, dia itu selalu mengetuk pintu dan bilang seperti ini. Dia itu awalnya itu ingin mengucapkan salam sih aslinya, tapi karena wajahnya itu sudah mengeras karena kebanyakan ngeluarin darah dan akhirnya mengeraskan, dan mulutnya itu juga menjadi lebih kaku daripada sebelumnya. Jadi kan pergerakan ngomongnya itu jadi terbatas. Jadi ya ngomongnya itu ya cuma sebatas kum dan kum. Nah sejak saat itulah hantu kum mulai meneror warga sekitar. Namun sih pada akhirnya itu entah kenapa tuh si hantu kum ini meninggal secara misterius. Dia itu meninggal dengan cara yang gak wajar tuh. Jadi tiba-tiba meninggal gitu aja dah. Ditemukan meninggal gitu aja. Ya udah, warga pun jadi lebih tenang karena si tiang keroknya ini wafat. Dikira terornya sampai situ sudah selesai, ternyata terornya itu masih berlanjut. Lah, kok bisa? Jadi bukannya terornya itu selesai kan ya, tapi si hantu kum ini malah berubah menjadi wujud hantu yang seperti awal cerita tadi itu. Jadi kan awalnya itu manusia, berubah menjadi hantu yang meneror warga-warga sekitar. Yang dimana nih, warga-warga sekitar ini pernah bersaksi tuh, dia itu diganggu oleh hantu kum. Jadi ada warga sekitar yang dimana itu kayak melihat hantu kum, terus ketika dia melihat itu kan kayak terpaku gitu kan. Kaku tiba-tiba, ya sudah, hantu kum tiba-tiba hilang. Nah ketika malamnya, warga ini yang katanya bersaksi melihat hantu kum ini,
didatangi lagi dan diketok pintunya dan berkata, dan sambil ada suara cakaran tuh dari sekitaran rumah. Ya kurang lebih kesaksian dari para warga ini yang mengaku dihantui oleh hantu kumkum itu ya kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Aku ambil garis besarnya aja karena ya endingnya sama semua sih. Hantu kumkum ini nggak bisa sampai masuk dan cuma sebatas mencakar saja dan membunyikan suara kumkum aja. Budak perempuan tu jadikan adik engkau sebagai mangsa pertamanya untuk jadi cantik. So, menurut kalian gimana nih cerita kali ini? Apakah hantu kumkum ini cukup nyeremin atau ya biasa aja? Coba deh tulis di kolom komentar, aku pengen tahu tuh pendapat kalian. Oh iya, buat kalian nih yang ingin request tentang hantu apa sih yang akan aku bahas di video berikutnya, kalian bisa komen aja tuh di kolom komentar. Nanti kalau sekiranya menarik tuh aku akan bahas tuh hantu yang kalian requestin. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya, dan nyalain loncengnya. Karena di video berikutnya nih, aku akan ngebahas hantu yang cukup, ya serem banget sih. Bisa dibilang itu, kita akan ngebahas kapal. Yang dimana kapal ini sangat terkenal tuh. Kapal yang dimana menjadi konon tuh kapal yang tak terkalahkan. Kapal yang besar dan bahkan Tuhan pun gak bisa menenggelamkan kapal ini. Mending subscribe dulu aja channel ini di tengah ini. Nah, kulit ini. Nah, ya ini ya. Kalian subscribe dulu. Dan di video ini aku akan ngebahas tentang kapal yang serupa tapi ini kapal ini yang ada di Indonesia. Dan di video ini mungkin kalian suka, kalian bisa tonton juga. Ini video yang aku rekomendasikan. Jadi, tunggu apa lagi? Pilih sekarang. I see you guys next time. Bye.